wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah di Masjid Nurul Huda yang insyaallah barakah ini. Salawat, teriring salam tak lupa tercurah limpahkan baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan kepada jemaah sekalian. Informasi yang pertama mengenai laporan penerimaan tromol tarawih Ramadan pada malam kemarin. Adapun untuk penerimaan pada malam Rp110.500 untuk pengeluaran sebesar Rp800.000. Jadi saldo akhir sampai dengan malam hari ini terkumpul sebesar Rp4.895.500. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaah sekalian yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk kemampuan. Amin, amin ya rabbal alamin. Informasi selanjutnya yang ingin kami sampaikan kepada jemaah sekalian yaitu mengenai jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan esok hari. Yang pertama, besok pada sholat subuh ada ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Dr. Zabidi Maimun, dan dilanjutkan pada sholat zuhur ada kajian kitab Fathul Qorib yang akan disampaikan oleh Ustadz Arif Furqan. Dilanjut pada sholat asar sampai dengan menjelang maghrib insyaallah akan ada buka bersama yang diperuntukkan bagi jemaah Masjid Nurul Huda dan juga warga muslimin muslimat yang ada di perumahan Taman Gedaung. Untuk itu kami segenap panitia mengundang yang ingin melaksanakan buka bersama, silakan besok bisa buka bersama di Masjid Nurul Huda, karena insyaallah di Masjid Nurul Huda akan ada kegiatan buka bersama dan tausiah yang Ustadz Kosasi. Dilanjut malamnya yaitu sebelum tarawih ada kultum yang insyaallah besok kultum akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Yani. Informasi selanjutnya yaitu penceramah kultum kuliah 7 menit akan disampaikan oleh Ustadz Samsuri Agus. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Mudah-mudahan nanti apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk imam nanti akan dipimpin oleh Ustadz Habibur Rahman SI, dan untuk Bilal akan dipimpin oleh Diwa. Sebelum kami tutup, kami himbau terlebih dahulu kepada adik-adik yang berada di luar. Kami himbau untuk tidak bercanda maupun bermain-main saat sholat tarawih dilaksanakan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Subhanal Malikul Quddus, Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya Rahman ya Rahim. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, jemaah tarawih Masjid Nurul Huda yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini amanah untuk menyampaikan mutiara-mutiara yang terhampar pada semua segi-segi kewajiban kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sebagai editorialnya, jika kita tidak dapat mengendalikan diri, maka betapa banyak korban berjatuhan yang menelan kekalahan karena tidak dapat mengendalikan diri. Betapa orang-orang yang bertarung, orang-orang yang bertanding tidak mencapai kemenangan alias kalah. Kalau ingin menang, tundukkan dulu musuh besar yang ada pada diri kita. Selama pengecut, penakut, baper, mudah ngambakkan, paradigma no money, no work, tidak ada uang, tidak mau kerja, maka kita tidak akan mencapai kemenangan. Artinya berjuanglah dengan sesungguhnya. Hanya Allah lah yang dapat memberikan kemenangan, dan Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau moral kita sudah sampai di tingkat ini, insya Allah menang. Kita tengah menyaksikan penampilan para utusan Indonesia yang bertanding di All England berjatuhan karena tidak bisa mengendalikan diri. Yang seharusnya bola datar itu tidak di-smash, tapi nafsunya ingin cepat mati bola, smash, nyakut denai berkali-kali, bukan hanya sekali itu aja. Akhirnya sekarang yang datang di semifinal cuma berapa? Dari sekian banyak yang kita utus. Jadi kuncinya kalau ingin menang, dalam surat Ali Imran ayat 200 yang sudah saya bacakan sebagai penyerta dari ayat pembuka, ya ayyuhalladzina amanu isbiru
Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Wasabiru, tingkatkan kesabaran. Jadi sudah bersabar, tingkatkan lagi kesabaran. Artinya nggak boleh lalai menjaga kesabaran itu. Warabitu, dan waspadalah. Jadi sudah diminta oleh Tuhan bersabar, tingkatkan kesabaran, waspadalah, wattaqullah, peliharalah kesabaranmu, peliharalah dari tingkat yang sabar yang paling tinggi, dan peliharalah kewaspadaan itu, la'allakum tuflihu, mudah-mudahan kamu menang. Jadi bertakwa itu sebenarnya disiplin. Takwa itu mawas diri. Takwa itu memelihara diri. Takwa itu menjaga diri. Sehingga kalau kita lihat konteks ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari wa syarihi minallahi ta'ala. Itu orang yang beriman. Ada 6 rukunnya. Kurang 1 udah beriman dia. Nah ini wahai orang-orang yang sudah percaya seperti itu. Antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari wa syarihi minallahi ta'ala. Orang-orang yang sudah percaya dengan yang 6 ini, kutiba alaikumusiyam, kamu diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, begitu juga umat-umat sebelum kamu pun diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun. Nah, sini yang letak perbedaan kita dalam menerjemahkannya. Pemahaman dalam pemaknaan la'allakum tattaqun. Banyak orang yang menerjemahkannya, yang memaknai mudah-mudahan kamu yang menjadi orang yang bertakwa. Jadi seolah-olah bulan puasa itu membentuk kita agar menjadi orang yang bertakwa. Padahal orang yang berpuasa itu sudah beriman tadi loh. Antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari wa syarihi minallahi ta'ala. Itu orang yang sudah mengerjakan puasa. Kalau kurang saja 1 dia nggak mau mengerjakan puasa. Artinya apa? Di dalam diri orang yang beriman itu sudah nancap ketakwaan. Dalam diri orang yang beriman itu sudah ada takwa. Lidahnya sudah dijaga, tidak boleh sombong. Kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengucap 25 syahadat tidak tertekuk-tekuk lidahnya. Kepercayaan dia kepada Rasulullah, termasuk Nabi Isa yang disembah-sembah oleh mereka itu kita akui sebagai Nabi kita. Sementara mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kita percaya kepada yang disembah oleh mereka, Tuhan mereka Nabi Isa. Dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tapi kita percaya kepada Isa Al-Masih yang disembah oleh mereka sebagai Tuhan. Kita percaya yang sekarang bertebaran di muka bumi mengawasi kita yang berpuasa ini. Kita pun percaya kepada kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil
Al-Quran Karim, Mushaf dari Ibrahim alaihissalam. Kita pun percaya kepada qadar baik, hari kiamat, hari yang terakhir, dan terakhir kita adanya nasib baik dan nasib buruk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu dapat memelihara puasa-puasa kamu itu. Mudah-mudahan kamu disiplin. Mudah-mudahan kamu dapat mengendalikan diri dalam berpuasa itu. Imam Mahalli dalam memaknai la'allakum tattaqun itu, dia mengutip pendapat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ibnu Abbas, la'allakum tattaqun itu ay ma'asi, supaya kamu di bulan Ramadan itu tidak melakukan perbuatan maksiat. Bukan akan menjadi orang yang bertakwa, bukan. Kamu tahu sudah takwa, jagalah dirimu, itu pengertian takwa. Peliharalah dirimu, itu pengertian takwa. Mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab disebabkan kita berbuat maksiat. Itu arti takwa. Kalau la'allakum tattaqun, peliharalah puasa kamu itu, jangan sampai kamu jatuh berbuat maksiat. Mengapa? Karena yang sunat menjadi wajib dalam bulan puasa ini kalau kita lakukan. Yang wajib menjadi hingga 70 kali lipat. Kalau kamu melakukan maksiat di bulan puasa ini, dosanya 70 kali lipat dari hari-hari biasa. Gede hukumannya kalau kita melakukan perbuatan maksiat di hari-hari puasa ini. Karena itu la'allakum tattaqun ail ma'asi, kata Ibnu Abbas. Mudah-mudahan kamu dapat memelihara diri, menjaga diri, melindungi diri dari perbuatan maksiat ketika kamu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bukan Ramadan itu membentuk kita agar menjadi takwa. Berpuasa itu ijtihadiyah, jihad menekan hawa nafsu. Ketika pulang dari perang Badar, Nabi Muhammad ngomong dengan sahabat-sahabatnya, rojakna min jihadil aqsa, kita baru saja pulang dari jihad yang kecil ila jihadil akbar, kita akan menuju jihad yang paling besar. Abu Bakar, ya Rasulullah, perang Badar ini mau apa lagi ya Rasulullah? Kita 350 orang melawan 1000 orang musuh, Pak, perang Badar itu. Kaum yang mukminin itu berjumpa 350 orang. Lawan yang dihadapi kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Sepertiganya kekuatan. Itu bukan main. Kesabaran para sahabat, tingkat kesabarannya sampai titik kulminasi. Waspadaannya bukan main. Tak sekejap mata pun lalai dengan anak panah musuh. Karena itu tuflihu, menang. Ketika pulang itu Nabi Rasulullah mengucapkan rojakna ila jihad, rojakna min jihadil asghar,
ila jihadil akbar. Perang semacam itu dikatakan kecil. Aneh kan? Kata Rasulullah, wahai sahabatku Abu Bakar, jihad yang paling besar akan kita hadapi itu melawan musuh yang ada di dalam diri kita, nafsu. Kalau kita tadi perang dengan menggunakan nafsu, kalah. Tapi kita perang tadi meyakini bahwa kekuatan umat mukminin, umat Islam itu adalah karena Allah. Tapi kekuatan kafir Quraisy itu adalah karena bujuk rayu syaitan. Perangilah. Jadi orang kafir Quraisy itu, orang non muslim itu kalau dia perang, Pak, bukan karena Allah, karena nafsu. Palestina, kalau dia dapat sabar, meningkatkan kesabaran dan waspada, dia akan menang. Kaum muda yang laki-laki dan perempuan, jika mereka tidak ikut-ikutan mengungsi, semua angkat senjata, menang Palestina. Wah, ini anak-anak mudanya sikat bungkar tegap-tegap ikut mengungsi loh, Pak. Kosong, tinggal hamba saja yang berjuang segelintir orang. Coba seperti Indonesia 350 tahun dijajah. Karena begitu Jepang datang, wah, kita lari ke lubang-lubang pelindungan. Tapi berkat kelompok Soekarno, Bung Tomo, lawan, walaupun dengan senjata bambu, lawan, kalah di depan. Begitu digerakkan kekuatan itu oleh Bung Tomo dengan pidatonya 10 November di Surabaya yang berapi-api, bangkit semangat, menang. Coba kalau kemarin begitu Anda dengar bunyi tentara pesawat udara Belanda, langsung masing-masing mencari perlindungan, bapak-bapak ngendong anaknya masuk. Enak orang Belanda ngambilin kambing, ngambilin semua bekal kita. Tapi itu ada yang menggerakkan. Lari Jepang, walaupun senjatanya modern, kita senjata bambu. Jadi kalau Palestina itu sabar, meningkatkan kesabarannya, waspada, dapat mengendalikan nafsunya, menang, insya Allah. Tapi kena pengecut, tidak dapat mengalahkan nafsunya, tidak dapat mengalahkan musuh yang ada dalam diri kita, nafsu syahwat. Apa dalam Al-Quran? Surat An-Nisa, inna kaidas syaitan kana do'ifun, inna kaidas syaitan kana do'ifun. Bujuk rayu syaitan itu kecil. Tapi begitu raja melihat baju Nabi Yusuf sobek di belakang, langsung raja menuding istrinya Siti Zaleha, inna kaidahunna azim. Godaan perempuan memang dahsyat. Godaan setan kecil segini, tapi inna kaidahunna azim. Godaan perempuan
azim, besar. Jika tidak, Nabi Yusuf itu digambarkan oleh Tuhan muka Nabi Yakub di depannya tergoda dia. Tapi begitu dia lihat ada gambar bapaknya, foto bapaknya di depan dia, langsung dia ingat kepada Allah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak mengubar hawa nafsu, karena nafsu itu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu amarah, nafsu mutmainnah, nafsu yang dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan puasa. Dunia ini mazraul akhir, tempat bercocok tanam. Varian bibit unggulnya tidak ecek-ecek, bukan KW-KW Pak. Tanam di bulan Ramadan ini bibit unggul yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, supaya bibit unggul ini kamu pelihara dengan baik sesuai dengan ilmu pertanian, agar kamu panen mencapai standar. Kalau tidak, bibit unggul itu tidak dipelihara dengan baik, ya kerdil. Kita setiap tahun puasa mengapa? Kita itu merasakan penderitaan fakir miskin. Merasakan penderitaan fakir miskin itu tidak cukup sekali Pak. Tahun ini saya sakit, dapat puasa. Tahun besoknya kita jadi bos. Bagaimana perbandingan puasa jadi bos ketika sakit kemarin? Apa ketolan puasa ketika sakit? Apa setelah jadi bos lupa? Tahun sekali laginya jadi menteri. Bagaimana setelah jadi menteri puasanya? Apa masih sempat doa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna? Tahun berikutnya lagi jadi presiden. Wah, nggak tahu saya bagaimana cara melaksanakan puasa menurut presiden yang 24 jam sibuk. Demikian yang dapat saya sampaikan, agar bibit unggul untuk menundukkan hawa nafsu kita ini kita pupuk, kita pelihara dengan baik, agar kita menuai, agar kita panen sesuai dengan target. Kalau tidak, bibit unggul ini sia-sia. Bibit unggul ini ecek-ecek. Jangan-jangan menanam padi tumbuh rumput. Padahal kalau menanam padi, rumput ikut tumbuh. Kalau nanam rumput, padi nggak ikut tumbuh. Tapi kalau bibit unggul dipelihara, rumput dicabut-cabutin, kita akan panen sesuai dengan target. Akhirnya, jika benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan keliruan, itu karena kekurangan pribadi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.